Mengapa hal buruk hanya terjadi pada orang yang baik? Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar ungkapan tersebut atau bahkan kita mengalaminya. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Pada waktu itu seorang raja menemui penasehat rohaninya dan dia berkata kepada penasehat rohaninya, "Wahai penasehat rohaniku, sejak saya menjadi pengikut Kristus, semua orang mengeksploitasi saya. Mereka mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kebaikan saya. Sebelum saya menjadi pengikut Kristus, semua orang takut pada saya karena saya sangat kejam. Saya tidak berpikir dua kali untuk menghukum siapapun dengan hukuman mati. Tetapi setelah saya menjadi pengikut Kristus, saya tidak merasa ingin menghukum siapapun dan saya juga merasa tidak ingin marah. Saya menjadi sangat damai. Dan saya memandang semua orang dengan kasih sayang. Akan tetapi beberapa orang mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari sikap tenang saya. Hal ini juga telah membuat rakyat di negara saya berada dalam bahaya. Oleh karena itu, saya menghadapi banyak masalah dalam pemerintahan. Tolong beritahu apa yang harus saya lakukan sekarang." Mendengar curhatan dari raja, sang penasehat rohani itu mulai menceritakan sebuah kisah kepada raja itu. Kisahnya seperti ini. Pada suatu masa, hiduplah seekor ular berbisa di sebuah lubang di bawah pohon besar. Pohon itu berada di sudut lapangan dekat sebuah desa. Ular itu sering menyerang penduduk walau dengan provokasi sekecil apapun. Bahkan banyak yang mati karena gigitan ular tersebut. Maka dari itu penduduk desa menjadi takut mendekati pohon itu karena takut pada ular. Suatu hari seorang pendeta sedang melewati desa tersebut dan melihat pohon yang indah itu. Lalu dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Beberapa penduduk desa yang sedang mengembala kerbau melihat pendeta itu dan memperingatkan tentang adanya ular di bawah pohon itu. Mereka mengatakan kepada pendeta bahwa ular itu sangat berbahaya sehingga siapapun yang mendekat dia akan menggigitnya. Pendeta itu tersenyum dan terus berjalan menuju pohon tersebut. Penduduk desa pergi dari sana. Saat pendeta itu duduk untuk beristirahat di bawah pohon itu, ular itu keluar dari lubangnya sambil mendesis marah dan siap untuk menggigit. Lalu pendeta itu mengucapkan doa, menatap langsung ke mata ular itu. Dan secara ajaib ular itu berkata kepada pendeta, "Hai pendeta, apakah kamu tidak takut padaku? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah wilayahku dan tidak ada yang berani datang ke sini?" Pendeta itu berkata dengan kasihnya, "Sahabatku, apa yang perlu ditakutkan? Dalam hal ini saya tidak takut pada apapun. Saya tidak takut pada kematian. Saya juga tidak takut pada kehidupan. Lalu mengapa saya harus takut padamu? Sebenarnya kamulah yang takut dibunuh. Itu sebabnya kamu menggigit orang lain." Ular itu tercengang mendengar jawaban dari pendeta itu. Karena hingga saat ini dia hanya bertemu dengan orang-orang yang mau mencoba membunuhnya atau melarikan diri karena takut padanya. Tapi dia belum pernah bertemu orang yang tidak takut padanya. Ular pun lantas melingkari dirinya di kaki sang pendeta itu dan berkata, "Tuan, Anda benar. Apapun yang telah saya lakukan sampai hari ini, saya melakukannya untuk menyelamatkan hidup saya. Jika saya tidak melakukan ini, orang akan membunuh saya." Lalu pendeta itu berkata, "Kamu benar, tetapi sahabatku, ingatlah satu hal, bahwa hidup akan berakhir suatu hari nanti. Oleh karena itu, tidak pantas kita membunuh. Lepaskanlah keterikatan hidup kita dan penuhilah dengan cinta untuk makhluk yang lain." Setelah mengatakan ini, pendeta itu pun pergi dari sana. Lalu ular yang terpengaruh oleh nasihat sang pendeta memutuskan mulai hari itu dan seterusnya dia tidak akan menyakiti siapapun. Dia mau melepaskan sifat pemarahnya dan berhenti menggigit orang lain. Akan tetapi
Hasil yang didapatnya ternyata malah sebaliknya. Ketika orang-orang melihat ular itu jinak, sekarang mereka mulai mengambil keuntungan yang tidak semestinya. Mereka yang dulunya takut dan lari darinya, kini mulai menangkapnya, dan orang-orang akan memprovokasinya, membantingnya, dan menyakitinya. Sekarang ular itu selalu terluka dan terluka. Dia sangat sedih, dia mengalami masa-masa tersulit dalam hidupnya. Suatu hari, pendeta itu datang lagi ke desa dan duduk di bawah pohon yang sama. Saat itu dia melihat sang ular. Dia sangat terkejut melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Dia bertanya kepadanya, "Wahai temanku, bagaimana kamu bisa berada dalam kondisi yang begitu tragis? Siapa yang telah melukaimu?" Ular itu menjawab, "Wahai tuanku, Anda telah mengatakan kepada saya untuk melepaskan pemarah dan tidak menggigit orang lain. Sejak saya meninggalkan sifat keras saya dan mengadopsi kedamaian, orang-orang mulai berperilaku buruk kepada saya. Sekarang tidak ada yang takut pada saya. Orang-orang datang menyakiti saya dan meninggalkan saya dalam kondisi yang parah. Hidup menjadi sangat sulit bagi saya." Mendengar hal itu, pendeta berkata, "Sahabatku, tampaknya kamu telah salah menafsirkan nasihatku. Saya mengatakan kepada kamu untuk tidak menggigit orang lain, tetapi saya tidak menyuruhmu untuk menghentikan membela diri." Setelah menceritakan kisah ular tadi kepada raja, sang penasehat rohani bertanya kepada raja, "Tuanku raja, apa yang telah Anda pahami dari cerita saya ini? Apakah Anda mengambil nasihat saya dengan cara yang salah seperti ular itu? Aku menyuruhmu untuk melepaskan sifat kejammu, tapi aku tidak menyuruhmu untuk melepaskan tugasmu sebagai seorang raja. Anda harus tetap memenuhi tugas Anda sebagai raja dengan bersikap keras dari luar, sehingga Anda dapat mendisiplinkan semua orang di kerajaan Anda. Anda harus menjaga proses keadilan di negara Anda dengan bersikap keras dan tegas, sehingga rakyat dapat hidup dengan damai dan merasa aman di kerajaan Anda. Oleh karena itu, Anda harus memerintah seperti seorang rohaniawan dari dalam dan seperti seorang raja dari luar." Jika kita melihat kenyataan di dunia ini, kita akan menemukan bahwa hal ini sering terjadi pada orang-orang baik. Orang-orang sering mencoba untuk mengeksploitasinya dan mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kelembutan hati orang baik. Dan karena hal itu, orang baik pun harus menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya. Orang yang lembut dan baik hati harus belajar dari kisah ini. Mereka perlu memahami bahwa terkadang orang mulai mengeksploitasi kebaikan kita. Maka dari itu, untuk bertahan dari orang-orang oportunis seperti itu, kita harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan situasi. Jika kita harus marah untuk menjaga disiplin, maka kita harus melakukannya. Kita dapat melakukannya tanpa mengganggu ketenangan batin kita. Seperti seorang aktor yang berakting untuk marah dalam sebuah pertunjukan teater, tetapi dari dalam hati dia tidak marah karena dia tahu bahwa itu hanyalah bagian dari pertunjukan teater tersebut. Demikian pula kita harus berperilaku cerdas di dunia ini agar semua tetap terkendali. Ini adalah seni kehidupan. Dan jika kita dapat mempelajari seni ini, maka tidak ada yang dapat menghentikan kita untuk menjalani kehidupan yang sukses dan damai.